Puji Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita memasuki minggu kelima. Puji Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita memasuki minggu kelima di bulan Juni di tahun 2024. BPD DKI Jaya Banten mengadakan program tukar pelayanan mimbar. Pendeta Aryo Basuki, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cibubur, akan melayani di Gereja Baptis Anugerah dari Allah, di Gunung Sindur, Bogor. Dan di gereja kita akan dilayani oleh Pendeta Beni Limahelu, dari Gereja Baptis Indonesia Citra 2 Extension. Mari perhatikan bersama pengumuman dan warta gereja berikut ini. Untuk menjadi perhatian bagi seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian umum Gereja Baptis Indonesia Cibubur, pada hari ini, Minggu 30 Juni 2024. Demi kenyamanan bersama, mohon peserta kebaktian tidak membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruang kebaktian, ini bukan gedung bioskop. Demi kenyamanan bersama, mohon tidak keluar masuk atau lalu lalang di ruang kebaktian, saat acara masih berlangsung. Gereja telah membagikan buku ADART Gereja Baptis Indonesia Cibubur, kepada tiap keluarga anggota gereja. Jika ada keluarga anggota gereja yang belum mendapatkannya, bisa menghubungi Gembala Sidang. Panitia Keuangan dan Bendahara telah melaporkan catatan persepuluhan Jemaat Baptis Cibubur, periode Januari hingga Mei 2024. Laporan sudah ada di papan pengumuman gereja, silahkan memperhatikannya. Kita bersyukur, acara Sekolah Injil Liburan telah berjalan dengan lancar dari Rabu hingga Sabtu, 26 hingga 29 Juni 2024. Panitia Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur, berterima kasih atas dukungan doa, dana dan daya, sehingga Sekolah Injil Liburan tahun 2024 ini telah berjalan dengan baik. Kiranya anak-anak kita semakin bertumbuh iman dan rohaninya. Persekutuan KPW Ciracas akan dilaksanakan pada Minggu, 30 Juni 2024, pukul 5 sore di gereja. Dengan tuan rumah, Bapak Awi Halimi Harja. Gereja Baptis Indonesia Cibubur memiliki 2 kantong persembahan. Kantong yang berwarna merah untuk persembahan dan persepuluhan, sedangkan kantong emas untuk pembangunan gedung gereja. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian secara online, dapat memberikan persembahan atau persepuluhan, melalui transfer ke nomor rekening BCA, atas nama Krisnawati, 8770859027, yang akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada kesalahan penulisan nomor dan nominal, dapat memberitahukan ke Gembala Sidang untuk dikoreksi. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kegiatan jam doa, Rabu 19 Juni 2024. Hadir di gedung gereja sebanyak 28 orang dan yang hadir secara online sebanyak 23 orang. Kegiatan sekolah minggu pada hari Minggu 23 Juni 2024 dihadiri oleh 67 orang. Kegiatan kebaktian umum pada Minggu 23 Juni 2024 dihadiri sebanyak 100 orang. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di TPW Namotrasi. Kegiatan jam doa, Kamis 20 Juni 2024, dihadiri oleh 12 orang. Kegiatan Persekutuan Kaum Muda Baptis Namotrasi, Sabtu 22 Juni 2024, dihadiri sebanyak 10 orang. Kegiatan Sekolah Minggu, pada 23 Juni 2024, dihadiri sebanyak 29 orang. Kegiatan Kebaktian Anak, Minggu 23 Juni 2024, dihadiri oleh 16 orang. Kegiatan Kebaktian Minggu, 23 Juni 2024, dihadiri oleh 41 orang. Petugas kebaktian hari ini, Minggu 30 Juni 2024. Pembawa acara, Bapak Sujud Prasetyo. Pemain musik, Saudara William, Saudara Rafael, Saudara Aaron dan Saudara Damas. Petugas persembahan, Ibu Ikesari dan Ibu Ria Kurniasi. Operator slide, Saudara Yosafat Aryatama. Operator OBS, Bapak Bagias Yurian. Operator sound system, Bapak Simon Daniel. Petugas penerima tamu,
Ibu Retno Mardiningsih dan Ibu Sukarsi. Petugas keamanan, Bapak Nanan Sutisna. Mohon menyiapkan diri, para petugas untuk kegiatan gereja minggu depan. Petugas jam doa pada Rabu 3 Juli 2024. Pembawa renungan, Bapak Awi Halimi Harja. Pembawa acara, Ibu Yulia. Pemain musik, Saudara Aaron Kristo. Operator sound system, Bapak Simon Daniel. Operator slide, Saudari Wilhelmina. Operator OBS, Saudara Zaheus Bernardi. Pembukaan sekolah minggu, pada Minggu 7 Juli 2024. Ibu Veta, diiringi pemain musik, Saudari Wilhelmina. Petugas kebaktian umum, Minggu 7 Juli 2024. Pembawa acara, Bapak Awi Halimi Harja. Singers, Ibu Yulia dan Saudara Damasaka Kristuaji. Pemain musik, Saudara Zevanya Tristan dan Saudari Valentina Rahel. Petugas persembahan, Bapak Dandung Murdianto dan Ibu Rahayu. Operator slide, Saudara Kevin Mahardika. Operator OBS, Saudara Zaheus Bernardi. Operator sound system, Bapak Simon Daniel. Petugas penerima tamu, Bapak Halomoan dan Ibu Deborah. Petugas keamanan, Bapak Dwi Arso. Yang berbahagia di minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Leonardo Wilson, pada hari ini Minggu 30 Juni. Bapak Rizky Tiara Putra, pada hari Senin 1 Juli. Ibu Dewi Johana Siahaan, pada hari Jumat 5 Juli. Serta Saudara John Nicholas Sianturi, pada hari Jumat 5 Juli. Demikian pengumuman dan warta gereja, kiranya menjadi perhatian bagi seluruh peserta kebaktian Minggu, 30 Juni 2024. Selanjutnya, mari kita melaksanakan kebaktian dengan hikmat, sungguh-sungguh dan tulus. Marilah kita merasakan kehadiran Tuhan Allah, yang memperhatikan sikap dan hati kita sepanjang kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan Allah, memberkati bakti kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Puji Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita memasuki minggu kelima di bulan Juni di tahun 2024. BPD DKI Jaya Banten mengadakan program tukar pelayanan mimbar. Pendeta Aryo Basuki, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cibubur, akan melayani di Gereja Baptis Anugerah dari Allah, di Gunung Sindur, Bogor. Dan di gereja kita akan dilayani oleh Pendeta Beni Limahe. Terima kasih. Dan kami juga mengundang untuk Bapak Kusdias Tono dari Denpasar. Boleh berdiri? Ya. Puji Tuhan, kiranya kita terus tetap bisa berbakti bersama-sama. Dan tadi ada pengumuman yang mungkin belum tersampaikan di pengumuman tadi. Akan ada persekutuan gabungan PBI, WBI, dan PKMB yang bertemakan dengan ceramah kesehatan pada hari Sabtu 6 Juli jam 17.30, setengah 6 sore di gereja. Pembicara dari Ibu Dewi Ratnasari. Jadi diharapkan untuk PBI, WBI, dan PKMB bisa hadir di persekutuan gabungan hari Sabtu besok. Demikian sambutan dari kami. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Sekali lagi ya, nggak kompak. Apa kabarnya? Amin, puji Tuhan. Sedikit tambahan bahwa Pendeta Beni ini adalah orang lama rasa baru. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tahu, mungkin beliau sekitar tahun 90-an mungkin ya, Pak Beni ya. Bergereja di sini
kurang lebih ya tidak lama sih, tidak sampai 1 tahun beliau bergereja di sini dengan keluarga, lalu dapat panggilan di tempat lain. Jadi orang lama rasa baru sebenarnya. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa melihat di depan ada beberapa pameran kreasi dari anak-anak yang ikut SIL kemarin. Itulah hasil-hasil karya mereka dipandu dengan guru-gurunya. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Injil Liburan dan guru-guru yang terus dengan semangat membantu anak murid untuk membuat, ya salah satunya ini kreasi. Dijual nggak ya? Oh enggak ya, nggak dijual. Oh dari lelang ya. Baik, kita akan masuki dalam ibadah kebaktian umum. Kita ambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu penyembahan Sungguh Indah Bersamamu. Mari kita renungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan selalu mendampingi kita dalam setiap langkah kita. Sertai
kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan murah hati, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu sepanjang langkah kami, sepanjang hidup kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami yang sudah kami perbuat, perkataan, pemikiran, perbuatan yang tidak sekehendak dengan Engkau Bapa. Ampuni kami. Layakkan kami pada pagi hari ini menghadap Engkau Tuhan. Fokuskan hati kami, berikan hikmat Roh Kudus-Mu kepada pribadi lepas pribadi di ruangan ini untuk dapat memuliakan, memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dengan hati yang tulus, bukan hanya mendengar tapi mau memahami dan mau memelihara firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Engkau juga akan memberkati setiap petugas pada hari ini. Engkau berkati acara ibadah dari awal hingga akhir. Biarlah kasih karunia-Mu terus mengaruniai kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya tetap mengundang jemaat untuk tetap berdiri. Kita akan terus menyanyikan pujian buat Tuhan, diambil dari nyanyian kesaksian iman, Allah sumber kuatku. Jemaat dipersilakan untuk memberikan sukacita kepada Tuhan dengan gembira. Ya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Terima kasih jemaat. Persilakan duduk kembali. Jadi kita tahu bahwa Allah itu siapa?
sumber kuat kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Kita akan membacakan silih berganti dimulai dari saya ayat 36 dan jemaat 37 dan seterusnya. Saya ulangi, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus tanya, maka mulailah ia gerasa geru dan berkata. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan yang akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Pendeta Beni nanti. Kita akan terus menyanyikan pujian buat Tuhan dengan nyanyian kesaksian iman yang diambil dari NP 281, "Marilah kepadaku." Nama kuasa, malam
persembahan dan perpuluhan. Seruan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pada petugas persembahan, persilakan. Ibu Ike bisa pimpin dalam doa persembahan. Sepanjang hari hingga hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan terapkan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga kami beroleh kasih setia-Mu hingga saat ini. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, dan saat ini kami ingin menyerahkan sebagian dari ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini, terutama untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini, ataupun di tempat pelayanan di mana membutuhkan bantuan untuk ditolong. Biarlah Tuhan kami serahkan persembahan dan perpuluhan kami ini, biarlah Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Selagi kantong persembahan diedarkan, kita akan mengaminkan dengan lagu persembahan dan juga persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari NP 259, Lawanlah Godaan. Dia
jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita menyerahkan waktu di dalam mendengar akan firman Tuhan, sesuatu yang sungguh sangat kita perlukan di dalam perjalanan hidup kita. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang sungguh baik dan mengasihi kami. Kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan, di mana hari ini Tuhan memperkenankan kami sebagai umat dapat hadir kembali di rumah Tuhan ini, di mana Tuhan telah menyertai kami selama 6 hari yang lalu. Kami dapat beraktivitas, Tuhan melindungi, memelihara, bahkan memberkati hidup kami. Dan hari ini, di mana kami hadir lagi bersama dengan anggota keluarga kami, teman dan kerabat kami di rumah Tuhan. Kami haus dan kami rindu untuk terus memuja dan memuji Engkau, meninggikan dan memuliakan Engkau. Dan teristimewa kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu yang sangat memberikan pertolongan di dalam perjalanan hidup kami, karena firman-Mu adalah pedoman bagi hidup kami sebagai umat-Mu Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus untuk mengarahkan hati dan pikiran kami yang terpusat kepada firman-Mu pada siang hari ini, sehingga kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami memperoleh kekuatan baru karena kebenaran firman-Mu memenuhi hidup kami. Sekali lagi Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kasih sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, saya berterima kasih untuk hari ini. Adalah kesempatan di mana tukar mimbar atau tukar pelayanan di DKI ini, Gereja Baptis, dan berterima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk pelayanan di tempat ini. Nah, sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa kita akan diperhadapkan dengan fakta-fakta kehidupan. Nah, fakta-fakta kehidupan itu tidak semuanya enak. Ada hal yang tidak mengenakan bagi kita. Dan saudara dan saya yang terdiri dari darah dan daging tidak bisa menolak itu. Pada waktu itu datang di dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada waktu saya merenungkan akan pembacaan firman yang kita baca bersama-sama, bagaimana peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, bagaimana Yesus mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, baik bagi Yesus bahkan juga bagi murid-muridnya. Nah, ini adalah sesuatu inspirasi kuat masa kini bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Firman Tuhan adalah ya dan amin untuk hidup saudara dan saya dalam keperluan hidup hari-hari kita. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah pedoman di dalam hidup kita. Negara ini punya pedoman, saudara. Ya, jangan berpikir karena ada presiden dan negara ini bisa jalan. No, saudara. Kita punya undang-undang dasar Pancasila, dan itu adalah pedoman yang harus diikuti dalam kebinekaan di negara bangsa yang kita cintai ini. Sama dengan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita punya pedoman, tidak berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan pikiran kata hati untuk kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, tetapi kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan pedoman yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga itu adalah sesuatu kebenaran yang harus diyakini dalam hidup kita, dan dia akan terus menuntun dalam perjalanan hidup kita sampai kepada tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu penting bagi kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, maka itu hari ini pada waktu saya membaca mengenai peristiwa di Getsemani, menginspirasikan kepada saya untuk menjadi sesuatu pegangan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa pentingnya kekuatan di dalam kita menjalankan kehidupan kekristenan kita, ya, di dalam menghadapi fakta-fakta kehidupan kita, ya.
Karena saudara dan saya sekali lagi selama kita sebagai orang yang percaya, kita belum ada di surga, oke? Kita masih ada di dalam dunia ini. Kalau di surga kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada lagi Alkitab berkata bahwa sakit, penyakit, duka cita, tidak ada lagi saudara. Tapi kita hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan, penuh damai sejahtera. Tetapi bagaimana dengan hidup di dunia ini? Ya, hidup di dalam dunia ini adalah sesuatu yang seringkali bergejolak antara senang dan tidak suka, atau hal senang dan tidak senang, suka atau tidak suka. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat Yesus di dalam pengalamannya di Taman Getsemani sebelum memasuki puncak penderitaan? Dia menginspirasikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya masa kini dan masa yang akan datang sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa pembacaan ini masih relevan, masih up to date untuk kita dapat menyimak bersama-sama, karena ini sesuatu yang di dalamnya terisi kebenaran yang memberikan kesegaran di dalam kehidupan rohani kita, di dalam perjalanan kehidupan yang hiruk pikuk di dunia ini. Nah, kita akan melihat bagaimana kekuatan kita menghadapi pergumulan hidup ini. Ada 3 hal yang Tuhan berikan bagi kita di dalam inspirasi kuat untuk masa kini dapat kita memperolehnya sebagai sesuatu yang memberikan dorongan dan semangat untuk hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama saudara, datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya berpikir bahwa apa yang sudah diberikan contoh kepada oleh Yesus, bagaimana Yesus sendiri di Taman Getsemani bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia mengajak murid-muridnya untuk dapat berdoa bersama, karena dia tahu sebentar lagi dia akan menghadapi sesuatu yang mungkin bagi manusia adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, Yesus akan ditangkap, Yesus akan mengalami siksaan dan bahkan mati di atas kayu salib. Dan satu hal yang dikatakan oleh Yesus, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ini luar biasa saudara. Ini hal yang sangat relevan dalam kehidupan masa Yesus dan bahkan masa kini dan masa yang akan datang sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Orang kalau berkata, mari kita berdoa, itu hal yang biasa. Ya, orang berkata, itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Tetapi sesungguhnya secara rohani, doa adalah kebutuhan yang mendasar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, bagaimana saudara dan saya sungguh-sungguh mau melihat kekuatan pemulihan yang ada datang dari Tuhan adalah melalui doa saudara. Ya, melalui doa datang kepada Tuhan. Berbagai macam pergumulan kita datang menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita tahu, Alkitab memberitahu bahwa tidak ada yang perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Amin saudara? Amin. Ngapain mau datang kepada dunia ini yang seringkali janji-janji? Ngapain datang kepada dunia ini? Ya, yang seringkali janji-janji saudara. Saya tidak pernah menjelekkan hal-hal yang luar biasa. Saya banyak membaca saudara. Ada seseorang membutuhkan pertolongan lewat asuransi. Ya, dia invest banyak uang di sana. Lu giliran invest cepat, giliran klaim, ntar dulu ya, tunggu 3 minggu lagi. Lu ini butuh pembayaran. Lu bagaimana ini? Itulah fakta dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi kalau kita datang kepada dunia ini, dia bilang tarsok, orang Jakarta bilang. Ya, nggak mau cepat sesuai dengan keperluan kita. Itulah dunia saudara. Tetapi masih ada, saya heran sampai hari ini udah jelas Alkitab berkata kepada kita, hai yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Itu firman Tuhan yang mengajarkan itu kepada kita. Yesus memanggil, hai yang letih lesu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Loh, orang merasa bahwa itu hanyalah kata-kata mutiara, kata-kata yang hanya slogan,
kata-kata yang kelihatannya mengandung ya sedikitlah penghiburan. Tetapi itu adalah firman Tuhan. Alkitab berkata bagi kita, firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahwa setiap firman yang kita baca setiap hari adalah baru tiap pagi. Meskipun saudara dan saya sudah membaca berulang-ulang kali. Saya sudah memasuki 40 tahun mengembalakan sidang, saudara ya. Sudah keliling Indonesia. Terakhir saya di Jakarta ini. Tetapi saudara, bahwa saya sering membaca firman Tuhan ini berulang-ulang kali. Tetapi apa saudara, seperti kata firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu baru tiap pagi. Haleluya. Itu menyegarkan bagi kita. Padahal itu sudah berulang-ulang kali ya kita baca. Jadi doa adalah sesuatu kebutuhan yang mendasar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jangan membicarakan segala macam pergumulan kita kepada orang-orang dunia yang tidak kita bisa percaya, saudara. Itu akan menjadi gosip, akan menjadi sesuatu yang menjadikan kita lemah, menjadikan kita tidak berdaya di dalam hidup ini. Karena ada orang-orang seringkali, lihat aja di medsos, orang kok punya pergumulan, punya masalah kok diungkapkan di medsos. Loh, ini zaman apa? Padahal itu privasi, itu adalah rahasia, itu adalah hal yang sifatnya hanya untuk diri sendiri, tapi dibukakan di medsos. Ya, orang pada lihat semua, emang semua mendukung. Dia bilang Allah. Nah, coba saudara, kalau mendukung mungkin kita senang secara moral, mungkin kita merasa bahwa ada yang mendukung. Tetapi mereka bilang, lah, malah orang bilang mengejek-ejek. Malulah ya, tapi ada orang yang tidak mengerti, saudara. Padahal apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Dia tahu sedikit lagi dia akan menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan secara manusia. Tetapi dia datang mengajak murid-muridnya, mari kita berdoa. Ini adalah sesuatu hal yang sama bagi kita pada masa kini juga. Pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup, jangan datang kepada dunia ini, jangan datang kepada janji-janji manusia, datanglah kepada Tuhan. Karena inilah sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan mau mendengar, dan bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa dia akan memberikan jawaban. Bukan menurut kehendakmu, tapi kehendakku yang berlaku. Itu doa Yesus yang diajarkan. Dari sejak awal Yesus mengajarkan doa yang terkenal adalah doa Bapa kami. Dan terakhir di dalam doa itu, kehendakmu lah yang jadi. Luar biasa tuh. Ini adalah sesuatu hal yang penting bagi saudara dan saya. Ada teladan Tuhan Yesus. Pada waktu dia menghadapi pergumulan, dia datang mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama. Dan ini adalah sesuatu hal, karena dengan penuh kesungguhan kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi fakta-fakta kehidupan. Ya, ada banyak orang, saya melihat di medsos, ngapain ada ibu-ibu berdiri di apartemen yang paling tinggi? Loh, menyibukkan banyak orang. Karena dia akan membunuh dirinya, dia akan membinasakan dirinya, dia akan menyelesaikan seolah-olah persoalan itu bisa selesai kalau dia bunuh diri. Apakah Alkitab berkata kalau orang bunuh diri akan selesai persoalan? No, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan bagi kita menyelesaikan persoalan dengan membunuh diri. Dan Alkitab berkata bagi kita, orang yang membinasakan dirinya akan dihukum oleh Tuhan. Jadi ini penting bagi kita. Orang dunia di luar gedung gereja ini menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Ya udahlah, selesailah, lompat aja dari gedung yang tinggi. Loh, Alkitab mengajarkan bagi kita bahwa orang yang membinasakan dirinya akan dihukum oleh Tuhan. Ini tidak selesai, tidak clear, saudara. Nah, yang benar adalah Tuhan mengajarkan bahwa datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dan Tuhan tidak mengajarkan bagi kita, kalau kamu datang saya tolak kamu, lihat persoalan-persoalan apa yang saya bisa terima kamu. Tidak ada. Tuhan berkata bahwa semua pergumulan kamu bawa kepada aku. Ini sangat hal yang harus digarisbawahi dalam hidup kita. Ada banyak orang yang kadang-kadang ragu untuk hal seperti ini. No, saudara. Saya mengalami sesuatu hal yang tidak pernah terjadi dalam hidup saya. Dan saya mengalami itu, saudara. Belum sebulan saya terjadi itu.
Saya bangun tidur pagi, bangun tidur sore, ya jam 4 itu. Saya istirahat 1 jam. Habis belajar saya istirahat dan saya minum kopi, saudara. Pada waktu saya minum kopi saset itu, di dada saya penuh rasa gak enak gitu loh. Wah, ini nggak biasa bagi saya. Ada apa nih sebetulnya nih? Yang salah saya atau enggak? Siapa ya? Saya minum air panas untuk menetralisir itu loh, saudara. Kayak seperti asam lambung itu naik di dada saya. 1 jam saya tunggu nggak berubah, saudara. Saya minta anak saya yang paling tua itu, Bernie, saya bilang, "Nik, antar papa ke dokter, Nik." "Loh, kenapa papa? Orang papa nggak kelihatan sakit kok nganterin ke dokter." "Iya, antar sekarang papa ke dokter." Dia antar sama saya. "Papa, ayo kita antar ke dokter, saudara." Saya sudah diperiksa oleh dokter. "Oh iya, asam lambung Pak Beni." Dikasih obat. Ada sekitar 6 kali gitu ya. Saya pulang, saya minum obat itu. Saya tunggu 1 jam. Nggak ada perubahan. Masih Loh, ini apa gitu loh, nggak pernah. Saya ini orang yang jarang sakit, saudara. Ya. Saya makan tertib, istirahat tertib, olahraga tertib, ya, semua saya tertib. Karena saya belajar dari teori pada waktu menjadi seorang hamba Tuhan, dia akan berdiri di mimbar ini, itu jangan main-main. 1/2 jam itu energi yang keluar, bisa jatuh, saudara, kalau kita nggak sehat gitu loh. Maka itu kalau masuk STBI itu harus sehat, ya, diperiksa semuanya. Dan saya mendapatkan itu dan saya sangat tertib, saudara. Ya, saya sudah 40 tahun menggembalakan, ya, nggak pernah, jarang sakit. Sering masuk rumah sakit itu cuma menjenguk jemaat. Kalau mau terbaring saya nggak pernah. Tapi saat itu, saudara, itu luar biasa. Saya nggak tahu tuh bagaimana itu terjadi. Sudah 1 jam nggak berubah. Saya bilang lagi sama anak saya, "Anterin papa ke UGD." "Loh, ada apa papa mau nganterin ke UGD?" "Papa biasa-biasa aja." "Enggak, soalnya nggak enak nih." Gitu loh. Terus gitu loh. "Kenapa sudah 1 jam nggak selesai? Antar papa ke UGD." Aku diantar lagi ke UGD. Ya, sampai di rumah sakit besar itu, ya, terus security-nya buka mobil, "Siapa yang sakit?" "Saya yang sakit." "Loh, kok jalan orang sakit biasa-biasa aja?" Dia bingung gitu loh. Dia kira orang masuk UGD kan orang yang udah krisis kayak begitu. "Kok papa ke UGD? Kenapa?" Saya bilang saya sakit gitu loh. Udah suruh masuk, dipanggil dokter dan saya dicek semuanya gitu loh. Tunggu sebentar dan dicek. Dan pada waktu dicek, apa dia bilang, "Saya kok sudah minum obat lambung kok nggak turun-turun nih, kayak merasa nggak enak di sini." Oh ya udah, langsung dokter mengeluarkan alat itu EKG, langsung dia pasang kabel-kabel sini semua di depan saya nih. Dia lihat di komputer, dia bilang, "Pak, ada sedikit persentase penyumbatan." Jadi luar biasa, saudara, saya kaget juga. "Loh, ini hidup tertib begini kok masih kayak begini." "Kenapa, Dok?" Saya bilang begitu. Dia bilang, "Ini karena gula darah." Jadi saya berpikir memang papa saya gula darah ya, dan kita punya keturunan itu. Jadi itu yang menyebabkan ada sedikit crack, prosentasi penyempitan di pembuluh darah. Paru-paru saya bersih, saudara. Jantung saya juga bagus, semua klep-klepnya bagus semua. Tapi di atas jantung itu ada pembuluh darah itu yang dinyatakan oleh dokter ada penyempitan. Dan ini luar biasa, saudara. Bagi saya, bagi keluarga sangat kaget gitu loh. Papa ini kan tertib hidupnya, ngerokok nggak pernah dari muda. Ya, bagus semua, makan bagus semua. Tapi itulah fakta dalam hidup kita. Dan artinya bahwa itu tidak bisa kita halau begitu saja. Dan itu harus kita terima kenyataan. Semua anak-anak saya, istri saya, "Aduh, kenapa papa kayak begini?" gitu loh. Saya bilang, kita harus terima kenyataan ini.
Karena ini adalah bagian yang harus kita lalui di dalam hidup saya. Pendeta Victor telepon saya, "Bro, bagaimana?" "Iya," saya bilang, "saya harus pasang ring 2." Saya bilang gini, "Wah, udah tenang aja, saya aja 4." Dia bilang begitu. Puji Tuhan, "Udah 2 terima aja." Bahkan ada anggota gereja saya yang kakaknya adalah seorang pendeta di Manado. Dia bilang, "Pak Beni, terimalah. Pak Tobing itu 7. Masih sehat sampai hari ini." Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang seringkali bagi kita sebagai orang awam ini sangat menakutkan. Tapi pada waktu saya menjalankan itu di dalam kehidupan, tidak ada rasa takut sama sekali dari saya. Ya, sampai dokter bilang, Pak Pendeta, apa yang dirasakan?" "Nggak ada, Dok, biasa-biasa aja." "Oh begitu." Setiap perawat datang ke kamar saya, "Apa yang Bapak rasakan?" "Nggak ada yang dirasakan, biasa-biasa saja." "Oh begitu." Jadi mereka bilang ada presentasi, dokter bilang ya udah kita siap ambil tindakan. Dan langsung saya ditindak, pasang ring hanya setengah jam saudara di operasi itu. Dan ada 2 dokter dan ada sekitar 4 atau 5 perawat yang siap membantu saya. Cepat setengah jam saudara. Ya, dia pasang di kaki ini, di paha ini, dan dia katakan bahwa ini yang paling besar pembuluh darahnya. Setengah jam saudara, layar besar, ya, dan mereka semua monitor lihat. Dan yang luar biasa saudara, pada waktu dia pasang itu dan selesai, mereka dokter semua bilang sukses. Waduh, saya luar biasa nih, kayak seperti proyek apa gitu loh. Terus saya bilang puji Tuhan, terima kasih dok sudah menolong saya. Dia bilang, "Pak, sukses Pak, pasang ringnya." Setengah jam saudara. Dan saya diantar kembali ke ruangan privacy, ya, ruangannya sangat bagus, hanya 4 orang. Itu rumah sakit pemerintah saudara, ya, 4 orang dan luar biasa. Saya diantar di sana, ya sudah selesai semua. Dan dokter bilang 6 jam kemudian Bapak, saya akan cabut semua ada yang di badan Bapak itu, sudah clear, sudah kering. 6 jam, 3 jam kemudian Bapak boleh pulang. Luar biasa saudara ya. Jadi Tuhan kasih hikmat buat saya, jangan lagi ada punya perasaan takut. Tuhan bisa pakai teknologi. Amin saudara. Nah, ini menjadi kesaksian saudara, ya, bagi banyak orang. Saya akan cerita, kalau ada rasa-rasa dikit jangan ragu, periksakan saja ke dokter, karena dokter bilang jantung adalah silent killer. Dia bisa tiba-tiba cak. Saya setelah sakit itu saya lihat medsos dari RT di tempat saya tinggal, kasih foto, lihat nih sopir taksi mati di dalam mobil itu sendiri. Waduh, luar biasa. Ada tukang gojek, tiba-tiba dia tidur, dia nggak bangun di tengah jalan itu karena jantung. Luar biasa saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau beritahukan ini, apa yang Tuhan rancangkan adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Jadi kita harus tidak lagi menjadi ragu, tidak lagi menjadi takut. Kita sangat percaya pimpinan dan penyertaan Tuhan adalah sangat dahsyat bagi kita hidup orang-orang percaya. Amin saudara. Baiklah, mari. Yesus berkata, datang kepada saya, doa, ungkapkan semua pergumulan kita. Jangan ada hal yang kita ragu untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan, menyerahkan segala pergumulannya hanya kepada Allah. Yang kedua saudara, kekuatan di dalam menghadapi pergumulan hidup yang kedua, umat Tuhan harus tetap terjaga. Ini penting di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sudah merasa bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Oh udahlah, amanlah, kalau kita sudah percaya, mati juga besok masuk surga. Puji Tuhan. Tapi tidak cukup dengan hal seperti itu. Kita tidak tahu bahwa Tuhan mempercayakan hidup kita di dalam dunia ini berapa lama, kita tidak tahu saudara. Tidak tahu saudara. Ya, tidak tahu saudara. Dan Tuhan mau ingin supaya kita tetap memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kepada murid-muridnya harus tetap terjaga, itu artinya bahwa dia jangan jauh-jauh dari Tuhan. Harus tetap dekat dengan Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan,
Di luar aku, kamu tidak akan memperoleh apa-apa. Luar biasa, Alkitab itu berkata seperti itu kepada kita semua. Artinya Tuhan mau supaya kita orang yang percaya itu selalu dekat. Bukan hanya murid-murid Yesus pada waktu itu, tapi kita sebagai orang percaya masa kini, masa yang akan datang, tetap dekat dengan Tuhan. Itu penting bagi kita. Mengapa saudara? Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang ngaku Kristen tapi tidak tahu apa yang dia harus buat sebagai orang percaya. Ya, hanya persepsi, hanya kata hati. Akhirnya tidak sampai tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, malah menjadikan hati Tuhan duka cita. Itu penting bagi kita untuk kita belajar dalam kehidupan ini. Bukan hanya pendeta yang disuruh baca Alkitab setiap hari, tapi kebutuhan kita secara rohani, jiwa kita adalah bagaimana makanan rohani itu setiap hari harus dipenuhi dalam hidup kita. Yaitu di mana kita harus berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Tidak ada alasan bahwa orang Jakarta itu adalah orang yang sibuk, saudara. Memang kita semua sibuk, ya, semua sibuk. Tapi tidak ada alasan karena teknologi itu semakin hari semakin luar biasa. Coba saudara keluarkan HP di angkot aja bisa baca Alkitab, ya, karena di HP, di kereta api, di pesawat terbang, lagi nunggu di halte bisa baca Alkitab. Ini kan soal kemauan, bukan soal kita sibuk atau tidak sibuk dalam hidup ini. Soal kemauan, soal keinginan, soal kerinduan kita. Kita ingin menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tidak tergoyahkan di dalam menghadapi fakta-fakta kehidupan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk bukan menjadi manusia Kristen yang ecek-ecek, tapi Tuhan mau ingin supaya kita dipanggil menjadi orang Kristen yang tetap teguh. Mana ada sih orang yang loyo, ecek-ecek, terus orang minta pendapatnya, minta pandangannya, nggak ada. Hanya orang yang sungguh-sungguh kuat, teguh, ya, itulah diminta pandangannya oleh orang. Bagaimana pendapatnya? Dan kitalah sebagai orang yang percaya itu, ya, dipanggil menjadi orang Kristen yang kokoh, yang tidak tergoyahkan dalam badai kehidupan apapun. Karena hidup di dalam dunia ini hanya satu kali, saudara, tidak berkali-kali. Dan satu kali harus menjadi orang Kristen yang berkualitas di dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang percaya. Maka itu caranya di mana? Tuhan bilang harus setiap hari membaca Alkitab, setiap hari punya doa. Doa nggak usah sampai 1 harian, kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau 5 menit aja sudah berbicara kepada Tuhan, baca Alkitab sedikit, haleluya lah. Inilah kebutuhan rohani kita terpenuhi. Bukan hanya jasmani yang seringkali kita lapar, tapi seringkali kita tidak seimbang, tidak balance. Kita hanya makan jasmani. Rohaninya entarlah, tarsoklah, kapanlah, kalau ada kesempatan lunung, saudara. Tapi ini adalah kebutuhan yang harus sejalan dalam kehidupan kita, ya, harus seimbang, ya, jasmani dan rohani. Supaya kita sungguh hadir di muka bumi ini. Alkitab berkata bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang, bukan dipanggil untuk menjadi perusak atau menjadi contoh yang kurang baik. Nah, ini penting bagi kita, ya. Jadi inilah sesuatu yang dikatakan bahwa umat Tuhan harus tetap terjaga. 3 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus tetap terjaga. Tapi mereka lebih membiarkan diri dikuasai oleh kedagingan mereka, sehingga mereka larut dalam kecapean, ngantuk, dan mereka tidur. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, tidurlah kau terus. Nah, inilah fakta dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari Tuhan memanggil kita untuk kita tetap terjaga dimanapun profesi kita apapun. Tuhan mau ingin supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, ya. Seperti bagaimana pasangan suami istri itu, saudara, ya. Apa kalau dia jauh-jauh dia bisa menjadikan sesuatu hal yang peka? No, saudara, ya. Suami dan istri yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi suami dan istri, ya, bukan 2 lagi tapi mereka menjadi 1. Mereka harus tetap dekat, ya, suami dan istri itu. Mengapa, saudara? Supaya mereka dapat mengetahui apa yang
masing-masing memiliki kebutuhan diketahui oleh pasangannya. Itu penting, gak usah banyak bicara saudara. Saya sudah memasuki 40 tahun berumah tangga. Ya, kita nggak mau, istri saya juga seorang guru yang sibuk, saya juga pendeta. Kita nggak mau untuk kita ribut, ya, salah paham dan hal-hal yang tidak pas. Tapi karena hubungan yang begitu dekat, ya, doa bersama, tidur bersama, bicarakan semua tentang anak-anak bersama, ya. Jadi nggak usah dia ngomong aja kita udah tahu, oh ini kebutuhannya. Itu kenapa saudara? Karena kita memiliki hubungan yang dekat. Sama dengan Tuhan juga begitu. Kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, ya nggak boleh merasakan terpaksa atau dipaksakan. Kita tahu, oh inilah Tuhan mau ingin supaya kita lakukan ini dalam hidup. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita yang mengingatkan kita untuk kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Karena apa yang dirancangkan oleh Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana Tuhan mau ingin supaya kita tetap menjadi manusia Kristen yang terjaga. Pengalaman murid-murid Yesus pada waktu itu yang sudah dikuasai oleh kecapean yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus untuk bersama-sama berdoa sampai matahari terang, karena sebentar lagi Yesus akan ditangkap dan digantung di atas kayu salib. Dan ini adalah sesuatu hal yang fakta yang kita lihat di dalam kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dalam kehidupan ini. Dekat dengan Tuhan saudara. Ya, setiap hari kita dekat dengan Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan punya rancangan yang sangat luar biasa. Ya, ada Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita. Saya berpikir pada waktu saya disuruh ke UGD, itu kayak orang yang secara manusia, anak saya heran. Apa sih Papa, orang sehat saya ke UGD? UGD tahu nggak? UGD itu kan gawat darurat, emergency. Papa apa sehat begitu kok mau bawa ke UGD? Anak saya tidak mengerti saudara. Dan saya beritahu bawa Papa ke UGD karena ini tidak berubah. Ya, saya sangat yakin bahwa kalau ke UGD itu ada dokter yang langsung bisa menangani. Memang saya sudah ke dokter juga, ya tadi. Tapi ini lain. Saya bilang bawa ke sana dan anak saya nurut, ya bawa. Dan ternyata saudara, pada waktu saya diperiksa dengan EKG itu, ya, dan terlihat ada penyempitan. Dia bilang ini harus dirawat dan harus ambil tindakan pasang ring. Coba saudara, secara manusia kayak seperti saya disambar geledek. Karena mengapa saudara? Orang saya sehat. Ini belum pernah terjadi seperti ini saudara. Ya, tapi inilah fakta yang harus saya hadapi. Dan pada waktu bayangkan, saya berpikir apa saya stres sehingga saya begini. Karena jam 11:30 malam itu belum ada keputusan untuk besok pagi saya akan memberkati seorang yang akan menikah di gereja. Dan besok ada lagi pelayanan di gereja. Loh, ini bagaimana 11:30 malam siapa yang mau gantiin saya saudara? Untuk memberkati pasangan yang sudah dipersiapkan 3 bulan premerit itu. Waduh, saya bilang, aduh bagaimana ini? Dan saya tanya dengan istri dan anak-anak saya, minta izin untuk saya bisa memberkati. Dia bilang, no Papa, no. Nggak boleh Papa memberkati. Takut nanti Papa jatuh. Saya dengar kata-kata itu meskipun berat saudara. Saya berdoa, Tuhan bagaimana? Jangan mempermalukan saya. Tuhan. Dia sudah siap untuk mau menikah. Bagaimana dengan saya? 11:30 malam saya telepon, suruh anak saya mencari seorang pendeta untuk bisa menggantikan besok pagi jam 9 pagi pemberkatan nikah di gereja. 11:30 malam ada pendeta yang belum tidur. Puji Tuhan. Dan dia bilang, siap Pak Pendeta, saya akan menolong. Puji Tuhan. Lihat rancangan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak akan mempermalukan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dirawat
Dan saya menerima kenyataan ini, bahwa ini harus saya lalui sebagai seorang hamba Tuhan. Alasan tindakan semua lancar, sukses, Tuhan ditinggikan. Pengantin datang ke rumah sakit, menangis, memeluk saya bilang, puji Tuhan, kamu sudah selesai, sekarang kamu sudah menjadi suami istri. Ya Pak Pendeta, terima kasih untuk pelayanan. Jadi jelas saudara, kita lihat bahwa jangan lagi kita ragu untuk kita dekat dengan Tuhan. Sesuatu hal yang bagi kita mustahil, tapi Alkitab berkata tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Bayangkan 11:30 ada pendeta yang masih bisa mengatakan, siap Pak Pendeta, saya tolong untuk besok pagi saya memberkati sidang jemaat Bapak yang mau menikah. Bayangkan saudara, kalau secara akal sehat saya, nggak mungkin 11:30 malam pendeta udah istirahat. Nggak mungkin lah, itu jam istirahatnya dia. Tapi Tuhan menggerakkan seorang hamba Tuhan yang nggak bilang alasan macam-macam. Dia bilang, siap Pak Pendeta, saya akan menolong. Puji Tuhan. Saya rasa lega, saya angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, saya bilang haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saya ambil, disiap untuk ditindak lanjuti untuk pemasangan ring. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mari kita melihat ini, bahwa Tuhan mau ingin supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang senang tidur terus, lupa dengan segala hal yang kita perlukan sebagai dasar perjalanan hidup Kristen kita, yaitu mendengar suara Tuhan, mengungkapkan semua pergumulan dengan Tuhan. Itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Jangan lagi kita bertanya-tanya, kemana ya? Jelas Tuhan bilang harus tetap terjaga sebagai orang percaya, dekat dengan Tuhan. Di luar aku, kamu tidak akan memperoleh apa-apa. Yang ketiga saudara, apa yang dikatakan dalam firman? Kekuatan di dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan di dalam ayat 45 dan 46. Firman Tuhan ini ayat 45 dan 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi yang ketiga, kita melihat bahwa dapat kuat untuk menghadapi tantangan hidup itu. Apa yang kita lihat? Tuhan Yesus secara manusia, ia siap menghadapi tantangan itu. Karena dia sudah menyerahkan semua hal itu di dalam doa kepada Bapa di surga pada waktu itu. Jadi kalau kita sendiri dekat dengan Tuhan, menyerahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan, anak-anak kita, suami dan istri, pasangan hidup kita, semua di dalam keluarga kita sudah serahkan kepada Tuhan. Ya, kita tinggal jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita. Itu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pada waktu kamu dicobai, tidak melebihi kemampuanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Luar biasa, itu janji Tuhan bagi kita. Jadi saya mengalami itu di dalam hidup, bahwa luar biasa kasih karunia Tuhan bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dia tidak membiarkan kita, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita, yang memberikan kekuatan untuk menghadapi fakta kehidupan. Lihat pada waktu Yesus ditangkap, apakah Yesus memberontak? Oh jangan saya ditangkap. Tidak. Kita lihat, tetap Dia menerima kenyataan ditangkap. Ya. Nah, bagaimana dengan murid-murid? Murid-murid bangun, Yesus bilang bangun, sudah siang. Pada waktu mereka melihat Yesus ditangkap, wah, cabutlah pedang mereka. Pukul sini apa, telinganya penjaga lepas. Ya, marah-marah ini semua. Kenapa saudara? Karena mereka tidak siap
karena mereka tidak terjaga di dalam hidup. Kan Yesus sudah beritahu. Apakah marah-marah ada jalan keluarnya? Tidak ada. Malah nanti darahnya semakin naik, malah bahaya, ya, bisa stroke. Nah, ini penting bagi saudara dan saya kita lihat dalam fakta. Dan Yesus terima kenyataan, dia ditangkap. Dan murid-murid tidak mau terima kenyataan. Kenapa? Karena mereka tidak mau menuruti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kamu harus tetap terjaga. Karena sedikit lagi aku akan menghadapi hal yang tidak mengenakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, rahasia yang Tuhan mengajarkan bagi kita mendapatkan kekuatan karena kita dekat dengan Tuhan, selalu terjaga dengan Tuhan. Persoalan satu dengan yang lain tidak sama, saudara. Tetapi intinya bahwa kita semua pada waktu menghadapi persoalan kita tidak suka. Kita tidak suka untuk menghadapi itu. Tapi Yesus menghadapi itu. Karena dia sudah menyerahkan seluruh keberadaannya sebagai manusia 100% insani dan ilahi sifat daripada Yesus. Dan kita sebagai orang percaya melihat teladan itu sangat luar biasa. Nah, mari saudara, jangan lagi kita datang kepada dunia ini ya, yang menawarkan segala sesuatu tentang persoalan-persoalan. Apalagi ada orang pintar, ngaku-ngaku pintar katanya, ya, bisa lihat jari tangan, bagaimana masa depan, ya, bagaimana masa depan kamu. Ya, kalau dia bilang masa depan besok tinggal 2 hari hidup, jangan, aduh, tinggal 2 hari. Nah, lu mau berapa lama hidup? Ya lama lah ya, jangan 2 hari. Itulah manusia kalau fakta. Ya, karena dunia itu selalu seperti itu, saudara. Ya, dan kita lihat bahwa kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Alkitab memberitahu bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas. Kalau Tuhan berkata stop hari ini, stop. Kalau Tuhan bilang go ahead, jalan terus, saudara. Ada satu hal yang saya mau cerita bagi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya ada di rumah sakit, ruangan saya adalah ruangan yang privasi sama sekali. Harus tenang, AC full, dingin, tenang. Tidak boleh lagi ada orang yang mengganggu di sana karena kita habis operasi, kita diam. Tapi jam 3 malam, saudara, saya mendengar suara menangis seorang ibu yang keras sekali. Keras sekali. Aduh, kita terbangun semua. Ada apa? Ada apa yang terjadi? Ternyata tanya perawat, ada apa? Jam 3 malam tadi. Ada yang meninggal di sebelah Pak. Luar biasa. Jadi inilah penting bagi kita melihat. Kalau Tuhan bilang go ahead, jalan terus. Kalau Tuhan bilang stop, kamu stop. Karena Tuhan yang memiliki otoritas atas kehidupan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan datang kepada dunia ini yang abal-abal, yang gak jelas. Kita harus datang kepada Tuhan yang jelas. Manusia kecenderungannya seringkali senang yang kelihatannya bagaimana ya, sensasi kali apa kayak begini yang gak jelas. Jangan, saudara. Firman Tuhan adalah ya dan amin, jelas bagi kita. Nah, bagaimana kita harus mengetahui itu? Ya, kita memberitahu bagi kita harus tetap terjaga, dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Maka kita memberitahu bagi kita, firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Pada waktu kamu dicobai, aku akan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan itulah firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup orang-orang yang percaya. Bukan buku filsafat, itu hanya merupakan pengetahuan bagi kita, ya, knowledge buat kita, hanya buat nambah. Tapi firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ini adalah bagaimana cara hidup kita yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kekuatan di dalam menghadapi pergumulan hidup kita hanyalah
kita dekat dengan Tuhan. Hidup yang dekat dengan Tuhan, ya. Jangan lagi kita ragu untuk kita mengambil waktu membaca firman Tuhan, berkomunikasi dengan Dia. Ya, jangan lagi kita merasa bahwa Tuhan itu nggak jelas di dalam hidup. Ya, saya berkata kepada pembantu saya, dia bilang dia sedih melihat saya masuk rumah sakit. Ya, terus kaget juga karena pada waktu dia belum datang saya sudah di rumah sakit. Aduh, begitu pulang kita cerita semua, dia senang. Dan saya katakan kepada pembantu saya, ngapain mesti takut Mbak? Masih ada Tuhan kok takut? Oh iya benar Pak Pendeta. Luar biasa saudara. Kelihatannya sederhana ya kata-kata saya. Tapi itu membuka pikiran dia, oh iya benar. Bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Allah yang sungguh baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Engkau berbicara kepada kami semua. Bagaimana kami semakin mengerti maksud dan rancangan Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya. Bahwa kami membutuhkan kekuatan. Kekuatan yang bukan datang dari dunia ini. Kekuatan yang datang dari Engkau. Terima kasih untuk gambaran inspirasi mengenai kebenaran firman yang sangat relevan dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati seluruh jemaat kami, sidang jemaat Gereja Baptis Cibubur. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala macam
macam pergumulan hidup kita. Apa yang dikatakan dalam janji Tuhan di dalam firman-Nya? Dia akan memberikan solusi bagi kita. Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Dia memberikan sukacita bagi kita untuk kita kuat menjadi orang Kristen yang kuat, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Why? Mengapa kita harus datang kepada dunia ini? Mari saudara lihat kebenaran firman. Pengalaman Yesus di Getsemani menjadi satu gambaran yang sangat jelas bahwa murid-murid yang tertidur itu tidak akan kuat untuk menghadapi fakta kehidupan. Dan Tuhan mengajarkan itu kepada kita, mengingatkan kita masa kini, supaya kalau kita ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Jangan ragu. Apapun persoalan kita, datang kepada Tuhan. Kapanpun kita bisa datang, mau jam 12 malam, mau pagi, mau siang, dimanapun tepatnya, datang kepada Tuhan. Dia berkata, hai yang letih, lesu dan berberat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Orang-orang percaya jangan lagi ragu untuk melihat ini sebagai satu kebenaran yang sudah dimunculkan di dalam firman. Karena firman diberikan untuk saudara dan saya sebagai orang percaya tetap bertahan dalam kehidupan ini, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, baik dalam keadaan senang, bahkan di dalam keadaan krisis sekalipun Tuhan harus ditinggikan dan dimuliakan. Itu panggilan saudara. Jadi Bapak dan Ibu saudara, jangan lagi meragukan tentang kekuatan Tuhan yang dahsyat di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara bahwa apa yang sudah diberikan dalam kebenaran firman adalah ya dan amin, saudara dan saya. Mari kita pegang ini sebagai prinsip hidup kita. Jangan lagi kita mau diombang-ambingkan di dalam sekeliling kehidupan kita. Kita harus ingat ada kecenderungan manusia selalu ragu untuk melihat bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin untuk hidup kita. Mari kita ubah persepsi kita yang keliru itu. Karena Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas untuk hidup dan masa depan saudara dan saya. Mari kita bergantung kepada otoritas itu. Jangan lagi kita bergantung kepada dunia ini yang selalu berubah saudara, dunia ini. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Itulah yang harus kita yakini di dalam hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu saudara. Inilah kesempatan kalau ada di antara Bapak Ibu saudara, kalau punya pergumulan, kalau hari ini mau didoakan, silakan saudara datang saja ke depan. Jangan lihat kiri dan kanan, lihat Tuhan sedang menunggu dan memanggil saudara. Karena Dia akan memberikan solusi bagi hidup saudara. Silakan siapa saja yang tergerak, datang ke depan dan kita akan mendoakan bersama-sama hari ini. Siapa saja, lihat dan pandanglah Tuhan yang luar biasa ini. Silakan Bapak Ibu saudara. Kalau Tuhan menggerakkan saudara, jangan ragu saudara. Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan di dalam hidup ini, supaya nama Tuhan ditinggikan. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang ingin didoakan, silakan maju ke depan. Ada petugas dan pelayan yang akan siap mendampingi Bapak Ibu saudara. Lihat Tuhan yang luar biasa. Kalau ada di antara saudara, jangan merasa malu. Jangan merasa malu. Karena Tuhan senang melihat orang yang tulus, yang terbuka, karena Dia mau menolong saudara. Silakan Bapak Ibu saudara. Kalau ada di antara saudara. Silakan. Kita akan menyanyi satu lagu lagi. Silakan. Siapa saja silakan. Mari kita akan menyanyi satu kali lagi lagu ini. Masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu saudara. Siapa saja yang digerakkan hari ini mau mendoakan, maju ke depan. Para petugas akan mendoakan kita semua hari ini. Silakan.
Bapa, antarlah Ya. kami.